Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Ini bukti bahwa kitab kalian itu terdistorsi dan tidak bisa dipercayai gitu. Catatan mengenai 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 saja dalam terjemahan Authorized Version terdapat satu ayat yang kita hapuskan sama sekali. Ayat ini berbunyi, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ternyata ini masih ada sampai sekarang di kitab kalian. Ternyata ayat ini orang pertama yang mengutipnya adalah seorang bidah Spanyol yang bernama Priscillian yang meninggal pada tahun 385 Masehi. Giliran bidat yang bertentangan dengan dogma kalian tolak. Giliran sama dengan dogma kalian masukkan ke dalam kitab kalian itu, ya. Itu. Jadi tolong Cita, kamu yang ajarkan kami metodologi kitab kamu itu bisa dikatakan benar sesuai dengan fakta histori dan filosofi radikal segala macam, tunjukkan kepada kami. Tuhan berfirman dalam hati, metodologinya dari mana? Kamu tahu kalau itu betul-betul Tuhan melayang-layang di atas air, ya. Tolong yang lain tambahkan. Kasih. Oke, besarkan layar saya. Memang kalau untuk menghibur diri itu butuh kenekatan seperti Erben dan teman-teman itu. Jadi teman-teman, berbagai cara menipu publik mereka lakukan ketika membaca data tidak pernah utuh. Ternyata Talmud yang dia katakan baru ditulis 350 Masehi, sekali lagi, was completed. Penyusunannya itu selesai pada tahun 350 Masehi, bukan 350 Masehi baru ditulis. Mengerti bahasa Inggris atau kamu sedang menipu data? Jadi catatan Talmud tersebut telah dimulai sejak abad pertama dan selesai pencatatannya memang pada tahun 350 Masehi. Jadi janganlah menipu di publik sekali lagi. Dan yang kalian katakan sebagai bukti sejarah, jangan potong-potong saya, jangan potong-potong. Oh, sumbernya bible.uk. Bible.uk bisa bahasa Inggris, Erben? Bible.uk. Bisa nggak bahasa Inggris? Jangan potong-potong waktu muslim lah. Gimana sih? Oke, lanjut. Bible.uk yang ditulis oleh Taufik Adnan Kamal. Saya yakin dia tidak pernah baca sampai selesai ini. Dan saya akan memberikan punchline sebentar lagi. Karena ada usaha manipulatif yang dilakukan oleh para misionaris Kristen di sini. Karena hanya mengambil sebuah data parsial yang sedang dijelaskan oleh seorang penulis, tetapi tidak pernah mau membaca kesimpulan penulis. Itu adalah sebuah pengkhianatan ilmiah akademik yang sangat buruk dan sangat memalukan sekali. Jadi kalau teman-teman ingin mengambil sebuah buku, ketika seorang penulis memaparkan data dari berbagai referensi, jangan lupakan bahwa penulis juga telah merangkum untuk menjelaskan kesimpulan dari data-data yang dia angkat tersebut. Jadi usaha-usaha kalian yang hanya berpolemik sebagai seorang polemikus, itu adalah usaha murahan yang sangat memalukan dari sisi akademik, ya. Saya ingin mengangkat kembali bagaimana cacatnya kodeks kalian yang tidak pernah selesai sampai sekarang, dan bahkan tahun penulisan keempat kitab dalam perjanjian baru yang tidak pernah bisa kalian tuntaskan, satu antara lain pendapat-pendapat para sarjana Bible kalian sendiri. Nanti saya akan masuk ke sana, kita baku hantam terhadap teks di perjanjian baru. Siapa yang mau menambahkan saya? Saya Ustadz, saya seneng saya kalau kesini. Lanjut ya, gedein saya host. Iya. Jack kita udah mulai main ke situ ya. Dia nggak nyadar kalau dia itu bundir. Nih, gua kasih nih Deuteronomi 32, oke? Di Septuagint ya, ayat ke-8. The number of the angels of God, malaikat Tuhan. Kena lu di sini. Kenapa di Mesorah di sini berbunyi the number of children of Israel? Oh, jauh banget ini. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, nggak apa-apa. Yuk. Astagfirullahaladzim. Ini kena ini Masoret sama Septuagint. Ternyata dia nggak janjian pada saat Roh Kudusnya datang gitu loh. Hah? Roh Kudusnya kemana ini? Apakah ada banyak Roh Kudus? Begitukah? Ini bukan PDF ya teman-teman. Oke, di sini juga Bible Hub. Silakan dicek. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, tolong tunjukkan kepada saya Lukas 24:44 sampai 46.
di mana tertulis Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga di kitab Taurat Musa, kemudian kedua di kitab Nabi-Nabi, ketiga kitab Mazmur. Yang notabene tadi si Elia dengan bangganya membahas mengenai kebenaran korespondensi ya. Suatu pernyataan dikatakan benar jika sesuai dengan fakta. Mana faktanya? Hah? Faktanya kemana ini? Ada 3 ya, harus tergenapi, harus 3, nggak boleh 2, nggak boleh 1, harus 3. Ini tolong dijawab gitu loh. Dari tadi kan saya tanya ini, tadi Anda blunder lagi kena sini. Ini baru 1 saya bawain ya, di teks Mesoret sama teks Septuagint. Ayo, silakan dijawab dulu gitu loh. Jadi jangan lari kemana-mana. Baru nanti kalau mau kritik teks tenang, Anda tenang, duduk yang tenang gitu loh. Tolong ditunjukkan dulu mana buktinya surat yang Anda maksud Bang itu. Ardi, Bardiansah. Silakan. Jadi tolong ya teman-temannya radikal ini, kalau cuman informasi dari abad pertama, abad awal-awal itu mah jangan-jangan buku Tatang Sutarman kalau datang di abad awal-awal kalian terima tuh. Kita minta secara faktualnya yang mengkanun siapa, yang menentukan bahwa ini firman Tuhan atau bukan, orangnya siapa. Itu akademik ya. Kita minta orangnya siapa biar kita pelajari biografinya gitu. Siapa yang mengkanun kitab kalian gitu ya. Kalau nggak ada ya udahlah, dongeng itu. Lanjut. Oke, siap. Bentar, saya Bro langsung Jack, jawab ya. aku dulu Tadi ya. keputus-putus. Sebentar Elia. Saya dulu. Oke. Mohon maaf Sorry. Elia. Saya dulu ya. Saya izin. Oke, sorry. Gini, I have less than 33 minutes ya. Tolong besarkan saya dong. Thank you Kak. Oke. Nah, ini ya, Bro Ardian ya dan Bang Ali ya. Kata baiklah putih dalam teks Utsmani 3746 dibaca oleh Ibnu Mas'ud safra kuning. Oh, yang benar yang mana ini, Mas Ardian? Mbak Rifa, sorry ya Mbak Rifa, aku nggak pakai gaya ini ke Mbak Rifa. Aku pakai gaya ke Bang Ardian karena Bang Ardian yang seperti itu. Mas Ardian siapa? Piye iki? Yang didekteknya yang mana iki? Kemudian kata Ilyasa dan Ilyasin dalam 37123130 dibaca secara berutuh apa? Idrisa. Astagfirullah. Piye Mas Ardi? Kitabmu sendiri yang katanya didiktekan Mas Ardi, ternyata beda. Ini 2 nabi yang berbeda, brother. Aduh, hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan. Sorry Mbak Rifa, nggak sama Anda. Saya lebih resek Anda, sorry. Kemudian, ini ya, saya tunjukkan ya, lagi nih. Penambahan atau penyisipan apa? Kata. Bilang kuning tadi siapa, Bro? Mas'ud, nih. Bro, yang bilang kuning siapa tadi, Bro? Ibnu Mas'ud. Oh, oke, yang bilang ya udah lanjut. Jangan potong dulu. Aku juga hormati Anda, saya nggak potong-potong ya. Saya rasa ini salah satu ini ya, moral ya, nilai moral. Oke, lanjut ya. Nah, setelah ungkapan umatan wahidan dalam 213 ya, ada tambahan kata fakata lafi. Senada dengan ini al-jamalu dalam 740 ditambahkan kata asharu min kalbi. Nah, ini terkadang sisipan apa? Dalam teks Ibnu Mas'ud terdiri dari apa? Sekelompok kata. Katanya didektekan, kok bisa terjadi selisih sampai sekelompok kata? Coba bayangin. Nah, punya kami yang namanya teks kuno itu pasti ada varian. Nah, kami jujur. Nah, masalahnya di sini apa? Katanya didektekan. Sorry ya Mbak Rifa, bukan ke Anda. Ini ke Mas Ardian. Kemudian ya 2198 min rabikum. Ada tambahan. Nih, saya tunjukkan yang lebih ekstrim lagi nih. Itu punya Ibnu Mas'ud ya. Sisipan atau tambahan kelompok kata dalam mushaf terkadang ditempatkan di penghujung ayat nih ya. Setelah kata nazirin dalam 3444 ya, disisipkan ungkapan apa? Wa kalala zina kasabu in hada ila haditsun buh. Astagfirullah, ini panjang banget ini. Ini bahkan lebih panjang dari 1 Yohanes 5:7. Aduh, repot banget ini. Jadi makanya saya selalu bilang apa? Sebentar Bang. Jadi gini loh, makanya saya selalu berkata ya, ketika Anda bertanya masalah kritik teks, Anda bunuh diri. Sudahi pertanyaan itu. Makanya jangan dibalik sana. Tujuan saya cuma itu kok, aku nggak ngejelekin atau gimana. Sudahi pertanyaan masalah kritik teks, hancur lebur Anda, bunuh diri Anda. Kores sampai berkali-kali saya bilang, bro, Anda bunuh diri loh. Seperti itu. Nih ya, bahkan ya, ini ditambahkan ayat berikut loh setelah ayat 60. Bayangin, nih. Apabila datang kepada kalian rasul dari kami bla 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 bla. Come on. Gitu ya. Kemudian saya jawab nih. Sebenarnya itu pertanyaan anak TK ya. Mas Ardi ya. Kok ya sakit banget loh pertanyaannya gitu loh. Nih ya.
Lukas 24 ayat 25, ia berkata kepada mereka, orang bodoh, betapa lama jika kamu tidak percaya sekali. Nah, ini ya, dikatakan oleh para nabi ya, di Mazmur, sebab itu hatiku bersorak, sukacita jiwaku bersorak, bahkan tubuhku diam dengan kau tidak menyerahkan dunia roh mati. Ini bicara mengenai apa? Yesus sedang mengungkapkan nubuatan secara keseluruhan. Dia tidak comot satu ayat. Tidak, dia merangkum semuanya. Gitu loh. Makanya pahami keimanan kami, bukan dari sudut pandang Anda. Sudut pandang Anda nggak mungkin memahami wong dari abad ke-7. Itu udah ilogik, Mas. Ilogik. Anda Paul berusaha pahami kami kok dari abad ke-7. Kalau menyatakan seorang anak kandung adikku dengan kemudian ya Tuhan sedia akan mendirikan pada seorang perempuan muda mengandung, gitu ya. Ini nubuatan termasuk Yesaya 53 ya. Bahwa hamba itu akan menjadi korban penebus salah. Oke, aku udah lebih dari 30 menit. Silakan Elia dan Om Bukan Alwes dan Erben. Mempertegas aja ya, sorry Bro Elia ya, dikit aja nih. Saya hanya mau menambahkan bahwa karena ada yang bilang itu PDF dan sebagainya gitu, jadi nanti kemudian kita teman-teman dianggap asumsi. Saya hanya mau mempertegas saja bahwa yang dibacakan oleh Bang Jack itu ada bukunya dan saya punya bukunya. Misalnya tadi tuh ya, ada tambahan tuh ya dalam surat 39 ya, di antara ayat 23 dan 24 terdapat tambahan satu ayat bro, satu ayat ya. Itu dan ini banyak nih teman-teman, ayat-ayat tambahannya tuh banyak tuh. Nah memang gini, hal yang menariknya adalah bahwa kalau baca buku ini, tadi ada yang bilang mungkin belum baca, saya udah baca Bang, sampai udah sobek belakangnya ini, saya udah baca. Izin untuk menyebutkan nama surahnya sama ininya tambahan ayatnya itu apa coba? Coba dibacakan, maksudnya jangan hanya membawa premis seperti saya kan jelas tuh saya bacakan dalilnya gitu. Ya coba. bukan saya yang bawa premis Uni, bukan saya yang bawa premis, tetapi ini kan ada bahasa Arabnya nih. Ini tambahan di dalam surat ini nih. Nah, surat 39 itu di antara ayat 23 dan 24. Ya silahkan bantah, misalnya teman-teman pengen bantah apa yang ditulis oleh Taufik Adnan Amal yang kata pengantar buku ini dari Profesor Dr. Quraisyhab, ya silahkan, nggak masalah kan, karena namanya juga pengetahuan gitu ya, kita sama-sama belajar. Tapi gitu bro, ini maksudnya ini ada tambahan-tambahan kata, tambahan kalimat, malah tambahan ayat. Nah memang menariknya adalah bahwa gini teman-teman, semua itu nongseng kalau kata orang Belanda, ya nggak? dalam konteks berbagai macam mushaf ini, Nabi memerintahkan supaya mushaf Ubay ibnu Ka'ab ini dipakai. Ada 4 nih yang diperintahkan, yang bisa dipakai nih karena ini sahabat Nabi kan. Ubay ibnu Ka'ab, Mas'ud, terus dan seterusnya, ada 4. Nabi sudah memerintahkan supaya mushaf ini dipakai. Ternyata pas zaman Utsman itu dibakar. Didikte, dibakar tuh. Nah ini kan jadi menarik tuh. Nabi langsung memerintahkan supaya sahabat mushaf-mushaf dari sahabat Nabi ini digunakan, tetapi pas masa Utsman dibakar. Ini kan luar biasa nih. Firman Allah dibakar tuh, dibuang. Malah kalau kemudian yang lebih menarik lagi, tadi kan dibilang itu cuman polemik dari biasanya sih alasannya karena dari liberal, Islam liberal, ya terserah mau liberal atau apapun terserah. Tapi dalam konteks bukunya Munim Siri nih ya, bukunya Munim Siri, itu Quran pun mengalami yang namanya revisi tuh. Ini revisi pada edisi berikutnya 1924. Jadi kata Munim Siri ya, malah ada di dalam video di YouTube pun beredar. Dia bilang Quran yang teman-teman pegang sekarang itu ya direvisinya ya jadinya 1924 dan juga 1936. Terus yang gak dipakai di mana? Dibuang ke Sungai Nil. Jadi saya bayangkan ya, para pejuang sedang berusaha untuk memerdekakan bangsa ini. Oh ternyata kitab suci teman-teman belum jadi tuh. Memang agak lain memang ya, tapi ya ini namanya juga pengetahuan yang kita harus tahu bersama gitu ya. Tempatan Elia Om itu Ya, tadi dia silakan. diam tuh. Oke, ya jadi gini ya teman-teman ya. Sedari tadi saya mendengarkan argumentasi dari teman-teman Muslim, tapi dari 4 gagasan dan gugatan yang saya berikan tak satu pun yang dijawab oleh teman-teman Muslim. Saya tadi bertanya metodologi apa yang digunakan kalau memang mengandalkan hafalan-hafalan itu. Tadi Jek Cita telah membuktikan bahwa melalui lisan itu pun masih banyak perbedaan. Artinya metodologi ini gagal secara konkret. Lantas kalau memang ingin dikatakan sebagai wahyu yang benar, apa metodologi yang Anda gunakan? Kemudian juga pertanyaan-pertanyaan saya yang lain itu tidak ada yang diberikan jawabannya sama sekali. Jadi saya harap kalau mau diskusi secara akademis, tolong jawab pertanyaan saya ke 4 premis yang saya ajukan ya. Tolong itu dijawab dulu karena tadi poin utama kita. Ya, tadi apa pertanyaannya? Historisitas. Oke, yang pertama, kekeliruan yang ditunjukkan oleh Pak Joseph, Pak Jack dengan juga siapa tadi ini?
Om bukan ateis, itu menunjukkan bahwa metodologi Anda yang mengandalkan hafalan atau lisan itu tidak bisa diterima. Artinya masih ada kerancuan di dalam ayat-ayat Anda sendiri. Yang kedua, flat hadis. Oke ya. Minta waktu saya duluan, ini Oke, sedikit aja saya. Bang Ali. Oke, Bang Ali. Oke, tolong besarkan layar saya. Karena sudah 12:30, mungkin ini sesi terakhir saya, teman-teman. Oke, berbicara tentang habis ini udah tidur kita udah ya, habis ini tidur. Iya, Besok. berbicara tentang berbicara tentang karya ilmiah yang mengkritik kitab suci, ini saya ingin membawakan sebuah karya fenomenal ya. Mungkin teman-teman Kristen segera untuk mendownload sebuah jurnal dengan judul Kajian Kritis Historis Terhadap Perjanjian Baru, ditulis oleh seorang orientalis Belanda dari Leiden University, F.G. de Jong. Oke. Banyak sekali nih data-data yang menampar kalian dan mempermalukan kalian dari sisi kajian orientalis. Saya bacakan sedikit saja sebagai pengantar untuk malam ini. PR yang harus dibaca oleh Jack kita, Erben, siapa ini? Maaf, putus-putus. Apanya putus-putus? Itu dia, lanjut aja Bang. Jelas suara saya kan? Lanjut aja. Jelas suara saya. Oke, bagaimana De Jong mengkritisi bagaimana gabrulnya pemaksaan nilai-nilai yang tidak masuk akal dan tidak sama sekali historis dalam perjanjian baru. Misalnya dalam halaman ke 119, sekali lagi halaman 119, apa kata De Jong? Dia mengutip Reimarus, salah seorang orientalis abad ke-17 atau abad ke-16. Reimarus mencoba menjelaskan, saya tunjuk. Reimarus mencoba menjelaskan perbedaan antara citra Yesus yang menurut sejarah di satu pihak dan gambaran Yesus seperti di dalam perjanjian baru di pihak lain, dengan menyatakan bahwa yang terakhir itu adalah tipuan yang dilakukan murid-murid Yesus secara sadar, merasa frustasi karena kematian Yesus yang tidak terduga dan khawatir kehilangan kedudukan mereka yang terhormat selama Yesus masih hidup. Dengan kata lain, terdorong oleh ambisi dan kepentingan pribadi, para murid lalu merekayasa cerita tentang kebangkitan Yesus dan mitos tentang pembaruan dan kelanjutan hidupnya di surga. Begitu pula tentang kedatangannya yang kedua kali pada masa mendatang, dengan memperkenalkan ide-ide sistem kerasulan yang baru tentang Yesus ini. Para murid bisa mempertahankan kedudukan mereka yang istimewa sebagai pemimpin gerakan Yesus yang masih muda ini setelah Yesus mati. D.F. Strauss dalam tulisan yang terkenal Life of Jesus antara tahun 1835 sampai 36 menolak dasar sejarah bagi semua unsur adikodrati yang ada di dalam kitab Injil. Ia menganggap semua ini sebagai khayalan kreatif orang-orang Kristen yang muncul tanpa direncanakan pada masa antara kematian Yesus dan penulisan kitab Injil yang menurut dia terjadi sekitar abad kedua. Produk khayal saleh inilah yang disebut Strauss sebagai mitos tentang Yesus. Banyak sekali nih data-data yang menghantam Anda secara akademik. Bagaimana unhistorisnya perjanjian baru secara kajian akademis. Kesimpulan dari De Jong ya teman-teman, banyak orang Kristen masih terpaku pada gambaran yang diberikan oleh kitab Injil atau Bible yang mengatakan bahwa Yesus telah dibangkitkan secara jasmaniah dan meninggalkan kuburnya. Pandangan kebangkitan Yesus seperti ini bagi saya tidak bisa diterima menurut sejarah. Pandangan seperti ini bagi saya tidak bisa diterima menurut sejarah. Pertama, karena interpretasi teks perjanjian baru yang relevan secara cermat menunjukkan bahwa orang-orang Kristen pertama itu pun tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit dalam tubuh manusianya yang lama. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Dan juga bahwa kuburnya kosong, nggak ada yang percaya orang Kristen mula-mula. Kedua, karena pandangan orang-orang Kristen pertama tentang kebangkitan ini pun terikat pada pandangan dunia yang sudah usang dan tidak dipertahankan lagi. Jadi, yang lebih penting, mudah-mudahan saya telah menunjukkan manfaat pembahasan tradisi secara kritis historis. Ini adalah sebuah ujian keimanan bagi Kristen jika mereka mau membaca jurnal-jurnal yang ditulis dari kalangan internal kalian sendiri. Sekali lagi, Erben, Jack, dan siapapun yang bersuara agak lembut yang membuat saya merinding. Astaga. Woi, fans MU ngomong dong, senggol dong gitu. H.G. de Jong adalah seorang profesor besar teolog di Leiden University yang sekali lagi bukan Muslim. Ini adalah kritik internal kalian yang harus kalian selesaikan. Oke, itu pengantar dari saya. Sekian. Saya izin dulu Uni Rifa ya, bentar ya. Oke, boleh. Oke, bentar aja, 1 menit aja. Ntar kalau lebih dari 1 menit silakan ingetin saya Uni Rifa ya. Oke. Kita ada sesi closing nanti. Ini kan yang dimaksud tadi
yang dia bahas tentang suratmu ada tambahan Alkaf dan dibaca. Ternyata apa teman-teman? Jeffrey menduga bahwa penyusunan daftar-daftar surat tersebut mengenal dengan akrab susunan surat Usmani. Sebentar. Jeffrey ini siapa gitu loh. Ini dibawakan gampang ini. Kalau bohong itu jangan sampai ketahuan. Nih, Jeffrey itu ternyata adalah teman-teman, kita buka ya di sini ya. Mana datanya? Ntar dulu, Os. Matiin dulu, Os. Bang Ardi, saya ini mau turun ya, agar saya bisa pertanggungjawabkan keilmiahan saya. Tolong di post dulu waktunya. Os. Ya, siap. Os, di post dulu sebentar. Siap. Tolong dibesarkan layar saya, biar saya memberikan PR ke teman-teman Kristen. Siap. Bahwa ini adalah sebuah narasi baru dalam perdebatan kita ya, dengan berani menunjukkan link gitu. Ini saya kutip dari University Leiden di Belanda, yang mana mempublikasikan jurnal-jurnal para profesornya, scholarly publication.universityleiden.nl Nederland. Resmi ini ya, bukan PDF seperti yang sering kalian mainkan. Resmi, jurnal ilmiah dari Leiden University. Lanjut, Bang Arti. Oke, saya lanjut ya. Ternyata di situ tadi ada namanya Arthur Jeffrey ya, teman-teman, atau Jeffrey. Coba digedein dari saya, host. Siapakah Jeffrey? Arthur Jeffrey ia adalah seorang orientalis, bro, yang berasal dari Inggris, yang meninggal pada tahun 1959. Ia pernah menjabat sebagai dosen di College Kristen. Timbang susah payah, menang apa lagi? Waduh, bahaya ini. Ngapain orang Kristen kritisi Al-Quran? Kalau mau membuktikan, ya sebaiknya begini nih, Bro Jack ya. Saya sebenarnya suka bercanda sama Bro Jack ya, dan jangan terlalu serius ya Bro Jack. Nih, contoh, bro, ini riwayat Hafs, bro. Ini gini, ini Quranmu. Kalau riwayat Hafs warsnya gini, bro. Nah, ini bro, ditunjukkan gitu loh. Jadi mushafnya itu mana? Tunjukkan dulu mushafnya, baru ngomong. Tunjukkan dulu, oh ini mushaf Ibnu Mas'ud, bro. Oh ini mushaf yang ini, bro. Gitu, tunjukin gitu loh. Mana mushaf kayak gitu? Loh, tar dulu, jangan dipotong lah. Saya sebentar, tolong tunjukin gitu loh. Jadi ini caranya menunjukkan, dibandingkan. Oh ini kata-katanya begini, bro. Yang selanjutnya begini, bro. Itu harusnya kan gitu, bukan dengan dalih yang dibawakan oleh Arthur Jeffrey. Lanjut sendiri, Pak. Gas. Saya mau menjawab Elia dulu nih. Elia ya, sama siapa Jack kita. Kalau kalian mau mengkritisi Al-Quran, kalian yang kritisi buktikan, bantah Al-Quran itu secara akademis dipelihara dengan riwayatannya baik hafalan gitu ya. Nah, caranya apa? Nah, ini saya sebenarnya banyak yang mau saya sampaikan terkait tentang perbandingan antara kritik teks Al-Quran dengan Bible. Cuman karena waktu juga ya. Cuman saya begini. Pertama, tolong tunjukkan polemiknya di ranah Islam seperti yang terjadi di ranah kalian, bahwasanya ada hal seperti ini. Bentar aku tunjukin nih. Contohnya kayak gini nih. Ya, contohnya begini. Ini aku ambil dari ensiklopedia dunia ya, bentar. Ini polemiknya di internal kalian. Nah, kami minta juga polemik di internal kami mana ya. Untuk kanon Yahudi lihat perkembangan kanon Alkitab Ibrani. Untuk kanon Perjanjian Baru lihat perkembangan Perjanjian Baru. Ini perjalanan kanonisasi ya. Perjanjian Lama adalah bagian pertama dari dua bagian kanon Alkitab Kristen yang mana mencakup kitab-kitab dari Alkitab Ibrani dan Proto-Kanonika. Dan dalam berbagai denominasi Kristen juga mencakup kitab-kitab Deuterokanonik. Kristen Timur, Katolik, Protestan menggunakan kanon-kanon yang berbeda. Nah, ini baru polemik antara denominasi saja, kanonnya berbeda-beda. Yang mana perbedaannya sehubungan dengan teks-teks yang termasuk dalam Perjanjian Lama tersebut dan antilogemena dari Perjanjian Baru. Martin Luther dengan berpegang pada kaum Yahudi dan beberapa kalangan Kristen awal mengeluarkan kitab-kitab Deuterokanonik. Ini namanya baru permasalahan internal, bahwa ada perbedaan. Ini menentukan firman Tuhan, si ini mengatakan ini bukan firman Tuhan, si A mengatakan ini apokrif. Nah, makanya saya menuntut kepada kalian sebutkan nama orang yang punya otoritas menentukan kitab kalian itu firman Tuhan atau bukan. Nah, kalau perbedaan qiraat atau perbedaan Al-Quran, mana polemiknya di internal kami? Dari tadi saya tanya, mana ayat mana yang berbeda kami baca ketika di Mekah itu mana? Ketika kami di Mekah itu mana yang bertengkar gara-gara bacaannya beda-beda? Ya, berterima kasih untuk teman-teman Muslim yang membuktikan bahwa Quran itu tidak mampu menyangkali kebenaran Alkitab, sekalipun Quran itu digabung-gabung dengan buku-buku gnostik, buku-buku kolok-kolok, atau buku-buku teolog liberal. Justru saat teman-teman Muslim mengutip buku-buku teolog liberal dan juga kitab-kitab agnostik dan kitab-kitab yang lain itu, semakin menegaskan bahwa Alkitab itu benar dan semakin menegaskan bahwa Al-Quran itu tidak bisa ngapa-ngapain.
Terima kasihlah teman-temanku semua ya. Rupanya Quran itu bolong-bolongnya itu sangat dalam sekali bro. Jadi saya berterima kasih sama kalian. Saya kasih tepuk tangan untuk teman-teman muslim yang sudah berjuang sekuat tenaga menyerang Alkitab, tapi tanpa sadar membuktikan Al-Quran tak bisa ngapa-ngapain. Thank you. Oke, baik. Saya terakhir juga ya. Saya terakhir ya. Habis itu saya juga mau turun soalnya besok kan kita harus ke gereja nih teman-teman. Yang Kristen yang nonton juga habis ini tidur besok ke gereja. Jadi gini, tadi sempat ada tuduhan gitu ya. Saya dengar ada diksi bahwa Alkitab kita disusun oleh manusia gitu sampai kepada kanon ya. Dalam konteks Islam juga sama gitu ya teman-teman ya. Ini yang tadi saya tunjukkan, ini mushafnya banyak nih. Makanya dibagi gitu ya, dalam bukunya si Taufik Atan Amal itu ada mushaf-mushaf primer, ada mushaf sekunder, itu dikumpulkan tuh. Nah memang pertanggungjawaban muslim saya pikir lebih berat karena mushaf-mushaf ini dalam pas zaman Utsman dibakar gitu. Padahal itu firman Allah loh. Firman Allah dibakar sama Utsman. Jadi kalau klaim bahwa firman Allah langsung dari Allah tapi kemudian dibakar kan itu bahaya tuh, ujungnya nanti takutnya masuk neraka. Nah itu terakhir dari saya, dan di teman-teman Islam juga nih ya, boleh nih dibaca ya buku yang tadi saya bawa sama beberapa teman ya. Ya, saya ya. Baru nanti Bang Jibril mungkin bantu closing statement jadi pertama ya, mereka itu dari tadi mengatakan ada permasalahan tapi mereka tidak menunjukkan permasalahannya. Nah, jadi gini ya, saya dari tadi tuh minta masalahnya apa, mana Al-Quran kami tuh mana masalahnya gitu loh. Yang ada di internal, sebagaimana kalian punya polemik di internal kalian, ada perbedaan kanon, perbedaan ayat, perbedaan versi, perbedaan terjem, mana? Karena memang faktualnya kalian memang berbeda-beda secara denom. Nah kami mana umat Islam yang ketika kami ke Mekah itu ada yang berantem gara-gara ada surat yang 36 itu berbeda, mana? Terus tadi kalian cuma bawa polemik tapi tidak menunjukkan polemiknya. Nih kami punya 7 qiraat. Kalau mau bahas ini nanti kita bahas bagaimana pertanggungjawab akademisnya. Ini dia sanadnya jelas nih. Sanadnya itu harus ada. Artinya ada dari Nabi Muhammad SAW sampai kepada para sahabat, sampai kemudian ini harus dipertanggungjawabkan. Ini ada. Ini namanya adalah apa? Ijazah sanad. Siapa ini? Sanad keguruan Al-Quran Ustadz Haji M. Sarkowi Maron Probolinggo. Dia memiliki sanad keguruan. Nah, kalau kitab kalian itu ada tidak informasinya siapa yang mengkanon? Terus informasi Bible itu dari mana dapatnya? Itu penting. Profil dari pemberi informasi itu penting, karena itu yang pokoknya dari Tuhan, pokoknya Roh Kudus, itu kan nggak bisa begitu. Kalau kami jelas, even ada 1000 qiraat sekalipun, kalau di kodeks harus mengikuti sanad, harus mengikuti ilmunya, pakemnya ada, sanadnya harus jelas gitu loh. Tolonglah, kalian dari tadi nggak ada masalah yang kalian bawa gitu. Lanjut, Bang Jibril. Siap, besarkan. Jangan mereka nggak ngerti tuh. Untuk closing statement saya ya, yang mereka angkat itu surat 88. Sementara saya menunjukkan di kodeks, bukan kodeks, ya kodeks yang dari Egypt ini Gasiyah, Al-Alah, Tarik. Habis itu di kodeks berbeda di Gasiyah, Al-Alah, Tarik. Habis itu di kodeks mana ini? Istanbul, Al-Gasiyah, Al-Alah, Al-Tarik. Habis itu kalau sekarang saya coba cek di sini juga Al-Gasiyah, Al-Alah, Al-Tarik. Jadi surat yang dia bilang dia narasikan dari PDF dan kutipan-kutipan orang itu saya nggak paham tuh itu dari mana. Ya, sementara sebenarnya pertanyaan saya yang dari tadi saya datang simple itu, ini hubungan ini ke Yesus mana? Karena this small fragment of Saint John Gospel ini ke Yesusnya mana gitu loh. Sementara cuma 1-2 ayat yang saya bisa buktikan bahwa kopi dari yang pertama sampai sekarang nggak ada. Ini gimana ke Yesus tuh apa hubungannya? Imani saja. Itu benarannya itu. Oke, udah selesai ya. Baik. Dari tadi sebenarnya diskusi kita itu berbicara tentang jejak historisitasnya dan bagaimana berfilsafat dengan itu semua. Tadi pertanyaan saya mengenai metodologi itu tidak dijawab sama sekali. Kemudian juga tunjukkan data yang unpolemik, yang diterima secara independen, yang lebih tua dari apa yang kami miliki untuk membantah isi Alkitab. Karena tulisan abad ke-7 yang datang dari Arab itu aja kami buang.
apalagi tulisan-tulisan yang jauh lebih muda di abad ke-20. Jadi kami kekristenan itu dengan jelas mengutamakan data yang primer. Kalau tadi ada bantahan yang menyatakan bahwa, oh itu tulisannya tidak sejaman dengan Yesus, lah minimal data kami lebih tua daripada data-data yang kalian sajikan. Artinya secara metodologi semua tuduhan kalian itu tak berdasar atau hanya dukungan kepada argumentasi kalian belaka. Itulah kegagalan teman-teman muslim dalam menjawab. Gitu ya. Jadi lain kali lebih belajar lagi. Oke? Tetap nggak ada hubungannya papirus tadi ke Yesus ya? Nggak ada. Kalau data tertua mah Hindu lebih tua ya. Terima aja Hindu sebagai agama. Bentar, Bang Ardiansa. Nggak boleh. Oke, Nggak, oke, Jack, gini siap, Jack. siap, siap. Elia itu kemarin pernah ada janji sama saya, sampai sekarang dia tidak tepati karena saya minta dia ngangkat tema critical text. Sampai sekarang dia nggak datang. gitu. Bang Ardi mute dulu bang. Gua ikut ya. Mm-mm. Lanjut ulang di Riva ya. Iya. Saya nggak. Ya maksudnya Ya, kan gini, pertanyaan Elia itu kaitannya dengan critical text. Saya mau minta, Ya, siap, Mbak. Siap, Mbak. ini Siap, orang siap, siap, apa siap. sih ini? Iya, kapan? Serius Saya baru lah. bisa hari ini. Gimana coba mau diskusi sama kamu? Dari tadi itu kita aman, tenang loh diskusinya Iya, gitu loh. Gini bentar teman-teman saya konfirmasi. Nggak, gue mau minta pertanggungjawaban. Mbak, Elia bentar, katanya mau saya mengangkat konfirmasi. tema tentang Kenapa critical saya- test. Gue tunggu Elia sampai sekarang nggak mau melanjutkan diskusi dengan Umi. Sebentar de Karena Elia, Umi itu- sebentar de Elia. bentar dulu. De Elia, de Elia. De Elia. Karena kamu takut, karena blunder gara-gara bilang Talmud itu adalah fakta historis. Karena Elia bilang saudara-saudara Talmud adalah fakta historis, dia harus menerima apa isi Talmud. Makanya dia nggak berani lagi di hadapan saya Mbak Rifa, membahas saya tentang baru critical bisa text. setelah The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.